Shalom, Shalom jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur. Juga para sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Saudaraku, mari kita tundukkan kepala. Haleluya, Haleluya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sebentar kami dari jemaat-Mu, GBS Haleluya Palur Tuhan, akan mengadakan ibadah secara online. Ya Tuhan, pimpin kami semua Tuhan, pimpin jemaat-jemaat-Mu, sertai kami, bungkus dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, agar kami dapat mengadakan ibadah online secara baik ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Gembala Zakaria yang akan membawakan bagian dari firman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Setelah kuduskan juga Pak Zakaria yang akan membawakan firman-Mu ini Tuhan. Sehingga firman-Mu dapat kami terima dan kami mengerti. Sehingga kami bisa menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur kami percaya Engkau yang selalu memberikan kami damai sejahtera bagi kami semua. Haleluya Tuhan, mulai dari awal sampai pertengahan dan akhirnya kami hanya berserah kepada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaat GBIS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Sore hari ini kita masih belajar tentang jemaat yang ada di Tesalonika. Jemaat yang menjadi teladan bagi kita, yang seharusnya kita juga mengikuti cara jemaat yang ada di Tesalonika ini, supaya kita pribadi, lepas pribadi menjadi teladan, bahkan menjadi jemaat teladan juga. Ya, 1 Tesalonika pasal yang pertama itu terdapat pelajaran yang luar biasa. Gereja Tesalonika adalah gereja yang menginjil. Gereja Tesalonika adalah gereja yang penuh pengharapan kepada Yesus Kristus dan gereja yang membagi kasih-Nya. Nah, kalau di Tesalonika bisa, tentunya kita harus bisa. Hari ini kita harus belajar tentang firman Allah yang berkuasa. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Firman Allah yang berkuasa. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Kehidupan Kristen bukanlah taman bermain, tetapi kehidupan Kristen adalah perjuangan, medan perang antara ego kita, antara lingkungan kita, antara kepercayaan lain dan kepercayaan kita pada Yesus Kristus. Jadi satu medan pertempuran, apakah saya harus percaya dengan Kristus, apakah saya harus percaya dengan Alkitab yang dikirimkan kepada saya, atau saya lebih percaya dengan apa yang terjadi di lingkungan saya. Nah, ayat 13 dibuka dengan perkataan Rasul Paulus yang mengatakan, aku bersyukur karena jemaat menerima firman Allah.
yang diakui bukan sekedar perkataan manusia. Aku bersyukur karena jemaat GBIS haleluya menerima firman Allah. Dan lebih bersyukur lagi kalau jemaat-jemaat itu mengatakan firman Allah itu bukan sekedar perkataan-perkataan manusia. Lalu perkataan siapa? Yaitu perkataan Allah. Firman Allah adalah kekuatan yang tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan apapun juga. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan ini. Rasul Paulus ingin agar bukan hanya jemaat Tesalonika, tetapi setiap orang percaya dan khususnya GBIS haleluya itu dapat merasakan, dapat menghargai firman Allah dan dapat menikmati hebatnya firman Allah itu. Dikatakan tidak ada sesuatu pun yang jadi tanpa firman itu. Alam semesta dijadikan karena firman Allah. Manusia diciptakan karena firman Allah. Dan segala sesuatu tunduk kepada Allah. Itu semua tertulis hanya karena firman. Semuanya jadi. Waktu Allah menjadikan alam semesta ini hanya cukup mengatakan biarlah terang jadi. Maka terang itu jadi. Biarlah darat dan laut jadi. Darat dan laut jadi. Segala binatang muncul. Maka segala binatang muncul dijadikan oleh Allah. Kekuatan kuasa firman ini yang harus kita mengerti. Dan sesudah kita mengerti kekuatan firman ini harus kita percayai. Dan sesudah kita percayai kekuatan firman ini harus kita manfaatkan dengan cara menerapkan firman di dalam hidup kita. Jadi tidak cukup mengerti, tetapi berani mempraktekkan firman Allah. Contohnya Daud. Daud mengatakan bahwa firman itu benar-benar menjadi suluh dalam perjalanan hidupnya dan terang dalam perjalanan hidupnya. Sehingga Daud berani menyerahkan perjalanan hidupnya hanya kepada Allah secara total. Dalam Mazmurnya 23, Tuhan itulah gembalaku. Apa yang dikatakan? Dia tidak akan kekurangan. Dia dibaringkan di rumput yang hijau. Dia dibawanya ke air yang tenang. Dan yang lebih mengherankan lagi, walaupun aku berjalan di lembah kekelaman, Daud mengatakan, aku tidak takut. Karena firman-Mu Tuhan, itu yang menjadi gada dan tongkat dalam perjalanan Daud. Bagaimana dengan kita? Ya, kita mau ngomong aku percaya. Berani menerapkan kata percaya itu enggak. Nah, Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaknya kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Nah, ayat ini yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Kita mau jadi penipu diri sendiri, atau kita mau menjadi pelaku firman. Ya, firman itu sangat hebat. Kalau dilakukan, kalau tidak dilakukan, ya hanya sekedar menjadi hafalan.
Ya, hanya sekedar menjadi pengertian, tetapi tidak ada penerapan dalam hidup, pengertian itu tidak bekerja. Kalau ada salah satu firman yang mengatakan bahwa iman itu luar biasa. Jikalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu dapat memindahkan gunung. Nah, mungkin kita tidak akan mengatakan, hai Gunung Lawu, hai Gunung Merapi, hai Gunung Semeru, pindahlah. Bukan itu. Tetapi permasalahan hidup yang menggunung, yang tidak dapat kita selesaikan dengan akal kita, yang tidak dapat kita selesaikan dengan pengalaman kita, yang tidak dapat kita selesaikan dengan harta kita. Berani enggak kita selesaikan dalam nama Yesus? Bila Bapak Ibu Saudara memiliki penyakit yang luar biasa, penyakit yang sudah tidak ada obatnya, berani enggak mengatakan bahwa Yesus bilur-bilurnya itu menyembuhkan? Dan aku percaya di dalam nama Yesus. Bukankah 10 orang sakit kusta hanya percaya dengan perkataan Yesus, pergilah kamu, tunjukkan kepada para imam. Nah, waktu perjalanan menunjukkan kepada para imam ini, mungkin di benaknya masih ada peperangan yang luar biasa. Kalau aku ketemu imam, aku pasti dirajam batu. Tetapi karena dia melangkah dengan percaya, apa yang terjadi? Sebelum ketemu iman, kustanya sudah sembuh. Sehingga satu orang balik pada Yesus, Tuhan, aku sudah sembuh. Itu karena firman yang dilakukan. Andai kata 10 orang kusta itu tetap duduk diam di dalam kesakitannya, duduk diam dan menerima nasibnya yang harus mati karena kusta, ya 10 orang itu akan mati karena kusta. Hari ini orang-orang percaya ditantang, berani tidak mengatakan bahwa firman Allah itu luar biasa. Firman Allah itu menjadi jawaban dalam kehidupan manusia tanpa pikir panjang. Karena kehidupan saat ini, kehidupan yang tidak baik-baik saja. Ya, berapa banyak pegawai yang sudah dirumahkan. Berapa banyak orang-orang yang terjerat dengan kehidupan yang sangat menderita. Dengan apa dia hidup? Manusia hidup tidak hanya dengan roti saja, tetapi dengan firman yang keluar dari Allah. Nah, jemaat Tesalonika itu jemaat yang diserai firman oleh Allah, dan jemaat yang berani mengatakan ini perkataanmu Tuhan. Bukan perkataan Paulus, bukan perkataan Timotius, bukan perkataan-perkataan orang lain. Tetapi ini suaramu Tuhan. Maka suaramu itulah yang aku percayai dan aku lakukan. Maka pemahaman 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi perkataan Allah secara pribadi. Yang nantinya dapat bekerja di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Allah. Jadi, jadilah orang yang percaya, yang memiliki pengertian, yang memiliki keberanian untuk melakukan perkataan Allah di dalam kehidupan kesehariannya. Karena perkataan Allah itu sangat berkuasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pelajaran yang pendek, tetapi
mengandung muatan yang luar biasa. Tantangan bagi kami untuk tetap mempercayai firman-Mu sebagai perkataan Allah yang hidup, perkataan Allah yang luar biasa. Meteraikan Tuhan dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, pengumumannya masih tetap sama. Yang pertama adalah GBS Haleluya sudah mengalami ibadah onsite, sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka dengan jadwal seminggu jam 7 pagi untuk anak sekolah minggu, minggu jam 9 untuk ibadah umum atau ibadah raya. Bagi Bapak Ibu yang belum berjemaat, bagi Bapak Ibu yang rumahnya dekat dengan Palur, kami buka pintu, mari beribadah bersama dengan kami. Tiap hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab. Mendalami dari satu ayat ke ayat lain, supaya kita makin mengerti rencana Allah apa, kenapa muncul ayat ini. Supaya kita mengerti dan kita dapat menerapkannya. Ibadah pendalaman Alkitab Selasa jam 6 sore. Dan tiap hari Jumat ada 2 kegiatan. Yang satu kegiatan ibadah permata dimulai jam 6 sore dan ibadah cabang dimulai jam 6.30 sore. Hari Sabtu ada kegiatan youth. Revive Generation. Itu nama dari youth GBS Haleluya Palur. Revive Generation. Dengan berbagai macam acaranya. Dengan kreatif-kreatifnya. Mereka beribadah, tidak hanya sekedar ibadah, tetapi mereka berorganisasi, mereka punya berbagai macam cara dan bentuk yang namanya untuk anak muda. Kepada anak-anak muda GBS, kepada Bapak Ibu yang punya anak muda yang belum tergabung, kami mengundangnya. Nah, saya rasa pengumuman cukup itu, masih satu yaitu ibadah online. Masih tetap diadakan. Karena ibadah online sasarannya untuk saudara-saudara kita di luar GBS. Mereka yang mau untuk buka YouTube mereka. Siapa tahu dengan membaca firman Tuhan, dengan mendengar firman Tuhan, mereka terketuh hatinya dan mereka diselamatkan. Yesaya mengatakan firman yang keluar tidak akan balik sia-sia. Maka Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online, tolong di-share minimal 5 orang. Jadi kalau jemaat kami ada 100 orang, minimal harusnya ada 500 kiriman untuk teman-teman mereka. Jangan takut kalau keliru Bapak Ibu. Keliru itu tujuan Allah supaya ada penginjilan kepada teman lain. Saya rasa cukup itu. Dan mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa, Engkau telah pimpin kami untuk belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami akan berdoa syafaat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Kau akan pimpin berkati pemimpin-pemimpin negara kami. Dari atas sampai RT RW, Tuhan pimpin berkati. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, Tuhan pimpin berkati juga dengan kesehatan kekuatan dari surga. Bapa, Engkau akan pimpin berkati seluruh hidup kami. Kami tetap berdoa untuk ibadah-ibadah kami, Engkau akan pimpin berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tibalah saatnya kami akan pulang. Namun sebelum pulang, kami berdoa untuk teman-teman kami. Kami berdoa untuk Ibu Gito Tuhan yang mengalami sakit kakinya dan juga kadang-kadang sesek. Kami berdoa untuk Ibu Mintarsih pasca operasi usus yang belum berani untuk duduk lama. Kami berdoa untuk Arin yang tulangnya rapuh. Kami berdoa untuk Ibu Mariati
yang sudah sehat tetapi membutuhkan kesehatan yang sempurna. Kami berdoa untuk Pak Ngadiman yang mengalami stroke ringan. Kami berdoa untuk Bapak Petrus Sutrisno yang gagal ginjal. Kami berdoa untuk Pak Ishak yang sudah sepuh. Kami berdoa untuk Bapak Markus Ngadio yang berada di Kalimantan Timur, yang berada di Balikpapan. Dan juga berdoa untuk saudara kami Widodo. Mereka Tuhan saat ini baru mengalami sakit. Pada saat kami berdoa, kami percaya tangan-Mu Kau tumpangkan kepada mereka. Dan dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami bersyukur Kau telah sembuhkan mereka. Kami bersyukur Engkau telah sembuhkan Pak Gito. Engkau telah sembuhkan saudari kami Lili. Engkau telah sembuhkan Ibu Satinem. Engkau telah sembuhkan Ibu Bambang. Dan mereka penuh sukacita dan berani bercerita kepada orang lain. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu. Engkau telah mencurahkan berbagai macam berkat-Mu. Maka jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Berkat untuk rumah tanggamu. Berkat untuk usaha pekerjaanmu. Berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani. Berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita pulang, bawalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan, amin. Shalom, Tuhan memberkati.